Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketira. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran di segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya Mang Dayun akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Aku Bukan Pembunuh. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Sultan Diko. Bagi kalian yang punya cerita horor dan misteri, bisa langsung DM akun Instagram saya yang sudah disertakan di link deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Di kursi kesaksian, Arumi tertunduk lesu, menyimak penuh takzim setiap dakwaan yang dibacakan oleh jasa penuntut umum. Saudari Arumi, apakah saudari menyesali perbuatan ini? Tidak. Namun sesaat kemudian jawaban itu berujung ketukan palu dari ketua hakim. Menurut kesaksian dari para saksi yang dihadirkan oleh penuntut, pengadilan memutuskan atas tindak pidana yang telah saudari Arumi lakukan yang berujung kematian pada saudara Cipto Mangunkusumo. Pengadilan memutuskan hukuman mati. Arumi hanya tertunduk. Kemudian dua orang sipir berseragam biru memborgol kedua tangan dan mengiring Arumi ke dalam tahanan. Umpatan, makian, bahkan sumpah serapah dari pihak korban yang telah kehilangan seseorang anggota keluarganya yang tidak lain adalah suaminya sendiri harus ia terima. Perempuan jahanam, kau pantas mendapatkan hukuman mati. Tidak ada sesal di wajah Arumi tatkala ia melewati para pembenci, yang tak lain adalah mertua dan saudara iparnya. Namun saat seorang gadis kecil berpakaian merah putih meraung-raung memanggilnya, barulah Arumi menghentikan langkah. Tangisan gadis kecil berusia 10 tahun itu seolah menggema memenuhi ruang sidang. Arumi hanya melemparkan senyum disertai anggukan, sebagai kiasan perwakilan hati bahwa ia baik-baik saja. Jurus kemudian saat Arumi malingkan wajah, derayan air mata sudah tidak terbendung lagi. Ibu, jangan bawa ibuku. Ibuku tidak bersalah. Raisya meronta-ronta dengan brutal, berusaha untuk melepaskan diri dari para penjegal. Teriakan istri si bocah 10 tahun itu masih saja terdengar meskipun Arumi telah berlalu meninggalkan gedung pengadilan. Namun siapa yang mendengar teriakan orang tak mampu seperti Arumi? Meskipun dengan bangganya Raisa mengenakan seragam merah putih, tapi itu semua seolah tidak punya kekuatan. Walaupun di atas meja hakim kain berwarna merah dan putih itu berkibar. Sang pemilik kebenaran tak mampu bertindak menguak kezaliman karena kalah dalam jabatan. Pintu jeruji terbuka dengan lebar. Seorang sipir perempuan mendorong Arumi masuk dengan kasar. Hal itu hampir saja membuat ia tersungkur. Di lantai lembab yang 3 bulan ini menjadi hunian bersama narapidana lainnya. Ironisnya, desas-desus kabar vonis hukuman mati Arumi begitu cepat menyebar ke telinga penghuni lapas lainnya. Beberapa turut prihatin, namun banyak juga yang mencibir. Mungkin karena terlalu kerasnya hidup menjadi narapidana, sehingga membuat rasa empati terhadap sesama sirna dari diri mereka. 3 hari setelah hakim mengetuk palu vonis mati terdakwa Arumi, pagi itu seorang penjaga lapas memanggilnya. Arumi, ada yang ingin bertemu denganmu. Arumi mengernyitkan dahi tatkala melihat seorang wanita berkacamata tengah menunggunya di ruang kunjungan. Perempuan itu tersenyum manis, lalu membentangkan tangan untuk memberi pelukan. Keduanya duduk berhadapan setelah berpelukan. Wanita itu
memang tidak asing bagi Arumi. Ia memang sering datang semenjak interogasi penyidik selalu berujung nihil. Bahkan, bantuan hukum yang disediakan pun tiada guna. Hal itu disebabkan karena Arumi memilih bungkam. Karena percuma ia menceritakan yang sebenarnya. Jatinya tidak ada yang benar-benar tulus dari hati memberikan dukungan. Wanita bergelar psikolog itu mulai membuka percakapan. Seperti biasa, tatapannya menawarkan tali persahabatan. Bahkan ia rela membuang waktunya untuk mendengarkan penggalan demi penggalan kata dari Arumi. Aku turut prihatin mendengar keputusan hakim, ujarnya seraya meletakkan kedua tangan di atas meja. Seperti biasa, Arumi memilih bungkam. Namun ia terkejut saat wanita itu tiba-tiba menggenggam tangannya dengan erat. Bu Arumi, masih bisa naik banding, ucapnya dengan tatapan meyakinkan. Arumi menggelengkan kepalanya. Tidak perlu Bu Luna. Wanita bernama Luna itu menghela nafas panjang seraya melepaskan genggaman. Kemudian menegakkan punggung dengan pandangan tak berpaling menatap ke arah Arumi. Kenapa? Bu Arumi tinggal bicara saja terus terang. Apa motivasi ibu melakukan penikaman pada suami ibu? Aku yakin ibu orang baik. Pasti ada alasannya mengapa itu semua bisa terjadi. Sudah berulang kali aku katakan, istri mana yang tidak mencintai suaminya? Aku tidak akan pernah mampu melakukan semua itu. Tapi, siapa yang mendengar suara orang lemah seperti kami? Keadilan hanya berlaku untuk orang-orang yang mampu. Kesalahan akan menjadi kebenaran saat kita mempunyai materi dan jabatan. Luna menghela nafas panjang, kemudian berkata, memang, aku tidak bisa menjanjikan kebebasan. Tapi setidaknya, kejujuran ibu bisa meringankan hukuman ini. Luna terus memandangi Arumi yang sibuk meremas-remas jari tangannya. Aku tak ingin naik banding. Untuk apa? Sudah terlambat. Pengadilan telah memberikan keputusan hukuman mati. Bahkan semua makhluk hidup bisa mati. Tidak seorang pun yang bisa mengelaknya. Luna mengeringkan dahi, kemudian berkata, Ibu yakin tidak ingin berjuang sekali lagi? Setidaknya lakukanlah demi anak ibu. Ia pasti sangat terguncang jika kehilangan ibu. Senyum pahit terukir dari bibir Arumi. Kemudian ia berkata, apa bedanya hidup dalam penjara dengan kematian? Keadilan tidak lagi berpegang dengan kebenaran. Maka sesungguhnya sejak itu pula hidup anak Adam sudah tidak lagi berharga. Jadi, biarkan saja semuanya berjalan dengan kehendak mereka. Arumi perlahan beranjak pergi meninggalkan Luna yang masih terpaku mendengar ucapannya barusan. Tunggu Arumi. Saat Arumi menoleh, terlihat jelas dari sorotan mata tak rela di bola mata Luna. Ia pun kembali duduk di meja besi di ruang temu tersebut. Bu Arumi, apakah ada permintaan terakhir? Tanya Luna. Luna diam tak bersuara, seolah sedang memberikan jeda untuk Arumi memikirkan jawaban paling sempurna. Aku ingin dieksekusi tepat pada malam Jumat Kliwon. Luna mengernyitkan dahi. Ia seakan tak percaya mendengar jawaban yang baru saja keluar dari mulut Arumi. Cepat itukah? Tanya Luna meyakinkan sekali lagi. Arumi menganggukkan kepalanya kemudian melangkah pergi. Diiringi sipil perempuan, ia kembali melanjutkan hari-hari dalam kurungan jeruji besi. Tak ada keluhan, apalagi tangisan. Ia jalani dengan ikhlas dan tegar takdir yang telah digariskan hukum.
Walaupun semua itu bukanlah perbuatannya. Hari-hari berlalu. Detik-detik menjelang eksekusi mati ia lalui dengan membaca kitab suci. Namun ternyata lantunan ayat-ayat suci dari Arumi membuat teman satu sel dengannya merasa terganggu. "Arumi, diamlah. Berisik. Kita mau tidur." Hardik teman satu sel yang telah lama menjadi penghuni di sana. Biarkan saja. Dia mau taubat. Kan bentar lagi mau mati." Timbal teman yang lainnya. "Alah munafik. Legaknya aja so alim. Padahal kelakuannya lebih busuk dari kita." Cekal yang lainnya. Arumi memilih diam tidak menanggapi kalimat yang dilontarkan oleh temannya itu. Ia memilih beringsut sambil memeluk kitab suci. Menghindar adalah cara paling aman daripada mencari masalah dengan mereka yang tak segan-segan berbuat keji. Di sudut sempit Arumi duduk menyendiri. Ia kembali melanjutkan bacaan yang hanya terdengar oleh telinganya saja. Hingga tiba di penghujung surah, yakni Al-Anas. Air mata sudah tidak terbendung lagi. Keping-keping kenangan indah menari dalam kotak memori. 5 bulan sebelumnya Arumi menikah dengan lelaki yang ia anggap layaknya menjadi sandaran hati. Ini adalah pernikahan kedua setelah 5 tahun menyandang status sebagai janda cerai mati. Suami barunya begitu baik di mata, terlebih kepada Raisya putrinya dari suami terdahulu. Hingga suatu hari, keperluan rumah tangga yang mendesak mengunuskan Arumi pergi tanpa mengajak suami dan anaknya. Naas, saat kembali ke rumah sebuah bencana besar telah terjadi. Dengan pandangan mata terbelalak hingga membulat, tatkala mendapati Cipto Mangunkusumo tergeletak di ruang tengah dengan sebilah pisau yang menancap di perutnya. "Bapak, apa yang terjadi?" Namun Cipto Mangunkusumo keburu pergi menghadap Ilahi. Arumi memeluk tubuh suaminya dan mencoba mencabut pisau yang tertancap itu. Tapi sayangnya, saat itu pula polisi datang dan melihat Arumi yang sedang memegang belati. Darah di ujung pisau itu masih menetes. Tanpa menunggu penjelasan lagi, polisi langsung saja membawa Arumi ke kantornya. Walau ia telah mencoba menjelaskan semua kejadian yang sebenarnya, tapi polisi malah mengatakan, "Sekarang ibu ikut kami ke kantor. Semua yang terjadi nanti dijelaskan di sana." Apa boleh buat, Arumi digiring tanpa perlawanan. Arumi mencoba menjelaskan kejadian sebenarnya. Namun keluarga suami yang menjadi pihak penuntut malah berspekulasi bahwa ialah pelaku yang sebenarnya. Dari awal, pernikahan Arumi dengan Cipto Mangunkusumo memang tidak mendapatkan restu dari pihak keluarga suaminya. Bukan tanpa alasan, Arumi yang notabene janda anak satu. Sedangkan Cipto Mangunkusumo adalah pemuda sukses yang usahanya sedang menanjak pesat. Maka dari itu pihak keluarga berasumsi bahwa Arumi ingin menguasai semua hartanya saja. Spekulasi Arumi membunuh karena ingin mengambil alih semua harta kekayaan Cipto Mangunkusumo menjadi hal layak untuk diperbincangkan. Bahkan jiran tetangga yang tidak tahu kronologi sebenarnya ikut mencibir. Kesaksian secara sepihak telah menghapus pandangan mereka terhadap Arumi, wanita yang selama ini dikenal baik dan soleha. "Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Sudah janda, punya suami perjaka, pengusaha, masih saja tidak bersyukur." Begitu cibiran orang terhadap Arumi. Cinta Arumi dan Cipto sangat besar, sehingga semua rintangan untuk memisahkan mereka mampu dilalui bersama hingga akhirnya menuju pelaminan. Saat mendengar kabar Cipto Mangunkusumo meninggal dunia dengan cara dibunuh, pihak keluarga suami langsung saja menuding bahwa Arumi adalah pelakunya.
Kebencian itu menjadi kesempatan untuk menghancurkan Arumi. Berbagai macam cara dilakukan untuk membela diri, namun sia-sia saja. Tidak ada yang mempercayai ucapannya. Di kursi kesaksian, kitab suci di atas kepala, Arumi ikrarkan sebuah sumpah untuk menunjang tinggi nilai-nilai kebenaran. Namun semua mata di persidangan seolah buta, tidak bisa melihat bahwasanya saat ini kezoliman tengah berkuasa. Saudari Arumi, jika benar Anda bukan pelakunya, coba jelaskan saat kejadian itu terjadi. Saudari sedang berada di mana? Tanya seorang pengacara bernama Alex yang dipercayai sebagai perwakilan dari pihak penuntut. Pak Hakim, aku bersumpah atas nama Allah. Serasa tersambar petir saat Arumi bersumpah atas nama Tuhan. Saat kejadian itu terjadi, aku sedang berada di swalayan untuk membelikan kebutuhan rumah tangga, ujar Arumi. Alex mencibir, kemudian berjalan ke hadapan hakim ketua dan berkata, Pak Hakim, untuk membuktikan semua ucapan saudari Arumi, izinkan kami menghadirkan saksi mata, seorang pekerja yang bertugas saat itu di swalayan tersebut. Untuk membuktikan semuanya, ketua hakim mempersilahkan Alex menghadirkan saksi mata itu. Dipersilakan. Saat melihat seorang perempuan muda masuk ke persidangan, ada serta harapan di mata Arumi. Gadis ini memang karyawan yang sedang bertugas kala itu. Sebagai saksi tentunya ia tidak luput dari ikrar sumpah sebelum memberikan kesaksiannya. Saudari saksi, apakah benar pada hari itu Anda melayani saudara Arumi berbelanja? Tanya Alex pada Haryanti, sang pekerja swalayan. Waktu itu memang aku yang sedang bertugas. Namun dari pagi sampai sore, bahkan malamnya tidak ditemukan saudari Arumi berbelanja di tempat kami. Itu tidak benar Pak Hakim. Jelas-jelas ialah yang bertugas sebagai kasir pada hari itu. Dia berbohong Pak Hakim. Hardik Arumi. Arumi terpancing emosi. Menurutnya kesaksian perempuan ini tidaklah benar. Suasana yang tadinya kondusif seketika menjadi tegang. Hakim ketua berkali-kali memukul palu keadilannya agar keadaan membaik. Saudari Arumi, pengadilan berharap agar saudari lebih tenang. Akan ada waktunya untuk membela diri. Kemudian Haryati melanjutkan kesaksiannya. Penuturan gadis ini semakin membuat Arumi kian terpojok. Ia frustasi. Tekanan yang begitu hebat membuat jiwanya terguncang. Di luar dugaan. Karena semua kesaksian tidak berpihak padanya. Setengah depresi perempuan setengah baya ini mengakui bahkan pembunuhan itu adalah perbuatannya. Sebagai permintaan terakhir, kepada pengadilan Arumi meminta sedikit waktu untuk mendidik anaknya agar menjadi jiwa yang mandiri. Semenjak saat itu ia seolah pasrah dan tidak lagi berbuat sesuatu untuk membela diri. Hari ke hari menjadi babak baru bagi kehidupan Arumi. Sejak itu pula Raisa kerap menemui ibunya di penjara. Dengan bekal seadanya, Raisa yang saat itu masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar terpaksa harus berhenti dan menjadi pengamen di lampu merah. Ia bahkan harus menempuh jarak puluhan kilometer hanya untuk memecah kerinduan dengan Arumi. Masa depan tidak lagi ia pikirkan. Yang penting saat ini hari-hari dilalui bersama sang ibu. Hal itu Raisa rahasiakan pada Arumi karena tidak ingin membuat ibunya terbebani bagaimana masa depan anaknya. Apakah ia mampu bertahan hidup setelah sang ibu dieksekusi mati? Maka dari itu setiap jam besuk, yaitu siang, Raisa selalu datang lengkap berpakaian sekolah dasar agar apa yang ia lakukan di luar sana tidak diketahui oleh Arumi.
Meski begitu, Raisa merasa sangat senang dan lebih bahagia karena lebih banyak waktu bersama Arumi. Walaupun sejatinya di penjara, ia hanya diberi waktu tidak lebih dari 30 menit untuk bisa bertatap muka pada ibunya. Waktu yang relatif singkat untuk melepas kerinduan antara anak dan ibunya. Sebenarnya Luna telah melakukan pendekatan pada Raisa agar gadis kecil ini bisa hidup layak bersamanya. Namun sifat keras Raisa membuat Luna untuk sedikit bersabar. Ia tidak ingin memaksakan kehendaknya. Salah-salah bisa berakibat buruk di kemudian hari. Berkat kegigihan dan kesabaran, di detik-detik terakhir eksekusi mati Arumi, Raisa mulai menemukan sosok ibunya yang telah lama menghilang pada diri Luna. Tante Luna itu orangnya penuh kasih sayang dan penyabar. Ia selalu menasihatiku untuk sabar terhadap kondisi saat ini, ungkap Raisa pada Arumi. Arumi tersenyum bahagia mendengar penuturan putrinya tentang Luna. Ia sangat berharap semoga suatu saat nanti Raisa mendapatkan sosok ibu pengganti yang menyayangi seperti ibunya. Bukan tidak mungkin keinginan itu bisa terwujud, mengingat Luna sendiri sudah menjalani rumah tangga 10 tahun bersama Indra, belum juga dikaruniai keturunan. Raisa semakin yakin ibunya memiliki tanggung jawab yang amat besar terhadap keluarga. Ia memaknai itu dari pemberian uang saku kepadanya saat berkunjung. Kerap kali Arumi memberi uang saku saat anaknya hendak pulang ke rumah, meskipun nilainya tidak seberapa. Raisa juga sering bertanya pada Arumi, dari mana ia dapatkan uang? Karena setahunya di penjara tidak bisa bekerja. Ternyata sang ibu mendapatkan uang dari membuat karya kerajinan yang kemudian dijual. Terkadang tidak jarang juga Arumi mengutang dulu pada sipil yang baik hati kalau karya kerajinannya belum terjual. Dengan pertemuan dan komunikasi yang terjalin terus-menerus, Raisa justru menjadi perempuan yang kuat dan tangguh dalam menghadapi cobaan hidup. Nasihat-nasihat dari Arumi terus diingat saat ia mengalami masa-masa yang sulit. Suatu hari yang masih pagi, Raisa mendapatkan kabar dari Luna bahwa Arumi akan dipindahkan ke Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap. Raisa sangat kaget atas kabar itu. Ia mengaku kecewa atas tindakan pihak berwajib terkait pemindahan Arumi, karena jarak tempuh untuk menuju ke sana sudah lumayan jauh. Lagi-lagi berkat bantuan dari Luna, akhirnya Raisa bisa menuju ke sana. Ia sempat kaget sesampainya di kawasan Dermaga Wijayapura yang menjadi pintu gerbang Pulau Nusa Kambangan. Suasana begitu ramai dan banyak wartawan yang sedang melakukan peliputan. Ternyata selama ini tentang terpidana mati Arumi dirahasiakan pada Raisa. Bukan tanpa alasan, tentunya hal itu akan berdampak buruk pada anak seusianya jika diberitahukan dari awal. Raisa bersama Luna dan suaminya kemudian diberi fasilitas menginap di Hotel Wijaya Kusuma di Cilacap. Secara tidak sengaja ia mendengar pembicaraan Luna dan Henry. Dari sana ia baru tahu bahwa ibunya akan dieksekusi mati. Ternyata setelah berselang beberapa hari, barulah Raisa diizinkan untuk menemui ibunya di Lapas Batu Nusa Kambangan. Prosedur yang dilalui cukup rumit. Raisa dan Luna harus menembus beberapa lapisan. Pertama, dikejari Cilacap dengan mengisi sejumlah dokumen. Selanjutnya di Dermaga Wijayapura, Raisa gadis kecil itu diperiksa secara ketat sehingga harus membuka semua pakaiannya. Pertemuan di ruang isolasi Lapas Nusa Kambangan membuat tangis Raisa pecah. Saat bertemu dengan Arumi, ia memeluk ibunya sangat erat. Lidahnya keluh tak mampu berucap kata lagi. Hanya linangan air mata yang menjadi perwakilan betapa rasa rindu itu menggelora dan menyiksanya. Walaupun demikian, justru Arumi tidak menunjukkan kelemahannya. Ia menahan tangis agar air mata tidak tumpah. Arumi malah balik bertanya, "Kenapa menangis? Ibu baik-baik saja di sini. Semua sudah kehendak Tuhan."
sambil melirik ke arah Luna dan Indra. Bu Luna dan Pak Indra, titip Raisa ya. Luna menganggukkan kecil kepalanya, diiringi air mata yang kian mengalir deras. Di ruang isolasi itu tangis kian pecah tatkala petugas datang untuk meminta tanda tangan persetujuan eksekusi. Raisa sempat memberontak karena tidak ingin semua itu terjadi. Akan tetapi, petugas kejaksaan memaksa hingga akhirnya tanda tangan dibubuhkan di surat itu. Pada hari berikutnya, proses pemeriksaan untuk membesuk narapidana Nusa Kambangan masih seperti sebelumnya, panjang dan berbelit. Pada hari kedua ini, pemeriksaan justru dianggap lebih sadis dari hari pertama. Tentunya Luna yang sedikit banyak mengerti prosedur hukum yang berlaku tidak diam saja. Ia membuat surat grasi atau permohonan pengurangan hukuman ke Mahkamah Agung atau MA. Dan selanjutnya MA akan mengajukan surat grasi itu kepada Presiden. Permohonan surat grasi itu diserahkan berselang hanya sekitar sehari sebelum eksekusi. Namun sudah berlalu. Namun, hingga kini surat grasi tersebut belum pernah sampai di tangan Presiden. Dan belum ada jawaban dari permohonan tersebut apakah Presiden memberikan pengampunan atau tidak. Raisa membayangkan ruang isolasi yang ditempati ibunya sangat tidak manusiawi. Tidak ada penerangan di ruangan sehingga saat malam dan siang sulit dibedakan. Ditambah lagi lembab karena hanya berjarak 100 meter dari laut. Sungguh angker. Di mana keadilan? Seharusnya detik-detik eksekusi mati, semua hak Arumi sebagai manusia harus dipenuhi. Ternyata selama dipindah di ruang isolasi Nusa Kambangan, Arumi tidak pernah tidur. Hidupnya yang tinggal menunggu eksekusi seolah tidak ingin hanya dihabiskan untuk tidur saja. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam. Sehingga hari demi hari dihabiskan untuk beribadah dan membaca ayat-ayat suci. Raisa mengetahui ibunya tidak pernah tidur karena melihat kasur yang ada di ruang isolasi hanya cekung di satu sisi saja. Seolah hanya titik itu saja yang ditempati selama berjam-jam. Dugaan itu dibenarkan oleh sipil yang bertugas. Selama di ruang isolasi memang Arumi tidak pernah tidur. Ia terus berdoa dan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Sang Pencipta alam semesta. Selain tidak pernah tidur, Arumi juga membatasi makan selama di ruang isolasi. Jatah makanan yang diberikan oleh sipil yang bertugas jarang disentuh. Hanya buah dan minuman saja yang dikonsumsinya sebagai penyuplai energi. Malam Jumat Kliwon pun tiba. Sesuai permintaan Arumi bahwa ia akan dieksekusi pada malam ini. Ruangan persegi 4 yang lembab. Seorang ibu tak bersalah tengah duduk di kursi besi. Kematian sang suami harus ia terima eksekusi setrum mati. Kaki dan tangan telah terikat dengan kabel baja yang terhubung dengan arus listrik berskala besar. Arumi sepertinya telah ikhlas dengan takdir ini. Tidak henti-hentinya ia melantunkan kalimat ayat suci Tuhan. Seorang sipir penjara bertubuh tinggi tegap mendekatinya dengan membawa seuntai kain penutup kepala. Seketika itu pula Arumi teringat akan sesuatu tatkala melihat sebuah lukisan rantai di lengan sipir itu. Jiwanya meronta-ronta karena saat ia tengah menghadapi sekaratul maut, sebuah kebenaran mulai menampakkan wujudnya. Malam ini, sesuai permintaan Arumi, tepat pada malam Jumat Kliwon ia akan dieksekusi mati. Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar di setiap pengeras suara di berbagai rumah ibadah. Suasana yang semulanya damai dan tenang, tiba-tiba terdengar gemuruh halilintar menggelegar di atas langit. Riuh ombak mengembus terumbu karang seolah menjadi pertanda bahwasanya Sang Pencipta alam semesta murka melihat umat yang terzolimi. Pada malam itu juga, umat muslim membacakan surat Yasin. Lantunannya menggema di seluruh penjuru belahan dunia.
Sengatan listrik berskala besar telah terlebih dahulu mengalir dalam tubuh Arumi. Tubuhnya kejang-kejang akibat tegangan tinggi tenaga nuklir yang memberikan sensasi begitu luar biasa. Sulit dibayangkan bagaimana tersiksanya wanita tidak berdosa ini tatkala malaikat pencabut nyawa mengambil roh di dalam raga. Malam yang penuh sejarah seolah membuat keadilan penutup mata dan telinga. Di mana sang jawara penegak kebenaran? Benarkah harta dan tahta telah merajai umat manusia? Angkara murka sang pengagum kebatilah bertindak semena-mena terhadap kaum yang lemah. Arumi telah berpulang ke Rahmatullah. Di atas kursi besi perempuan setengah baya terkulai tak bernyawa. Kain hitam penutup kepala perlahan dibuka oleh sipil yang bertugas. Setelah memastikan bahwa Arumi telah benar-benar wafat, barulah raga yang telah menjadi mayat dilepaskan dari kursi penuh sejarah itu. Keesokan harinya, jasad Arumi dipulangkan ke rumah dan segera dikebumikan oleh pihak keluarga dan jiran tetangga. Tangisan pilu Raisya menjadi pengantar sepanjang perjalanan menuju tempat pemakaman. Gadis kecil itu bahkan beberapa kali tak sadarkan diri. Sebagian warga merasa iba melihat nasib malang yang tengah ia hadapi. Namun sebagian besar keluarga dari ayah sambungnya merasa sangat bersyukur atas kepergian Arumi. Kamu yang sabar ya, ikhlaskan kepergian ibumu. Semoga beliau tenang di alam sana, ujar Luna sembari memeluk putri sahabatnya itu. Raisya tidak menjawab. Ia terus saja terisak pilu meratapi kepergian Arumi. Tangisannya kian pecah tatkala petugas penggali kubur perlahan mulai menimbun tanah ke dalam liang kubur ibunya. Ibu, jangan tinggalkan Raisya, Bu. Tangisan gadis kecil itu terdengar sangat menyayat hati. Pihak kepolisian yang bertugas, bahkan warga yang ikut melayat turut menitikan air mata. Mereka kasihan, merasa iba terhadap Raisya. Kini gadis kecil itu harus menjalani hari-harinya seorang diri, tanpa saudara dan sanak famili. Setelah Ustadz membacakan talqin, satu persatu warga mulai meninggalkan pemakaman. Kini yang tersisa hanyalah Luna dan suaminya saja. Raisya, sebaiknya kita pulang ya. Hari sudah sore dan mulai gelap, ujar Luna. Tidak tante, aku masih mau bersama ibu. Kalau om dan tante mau pulang duluan silahkan, biar aku di sini dulu, jawab Raisya. Luna dan Indra suaminya sangat memahami keadaan Raisya saat ini. Betapa tergoncangnya jiwa gadis malang itu atas kepergian sang ibu setelah berpesan pada Marzan dan Kosim si penjaga makam agar menghubunginya bila mana terjadi sesuatu pada Raisya. Kedua suami istri itu berpamitan pulang. Kasihan Raisya, jiwanya sangat terguncang. Sulit baginya mengikhlaskan kepergian ibu Arumi, ujar Kosim pada Marzan. Marzan menghela napas panjang, kemudian berkata, itulah kehidupan. Terkadang kita harus menerima kenyataan pahit atas kepergian orang-orang yang disayangi. Kita berdoa saja, semoga anak itu diberikan kekuatan lebih dari Yang Maha Kuasa. Kosim mengaminkan panjang doa temannya itu sambil menatap Raisya dari kejauhan. Keduanya kembali melanjutkan aktivitas membersihkan perkarangan makam. Di setiap hari pula, mereka selalu melihat Raisya yang berziarah ke makam Arumi. Bahkan tidak jarang gadis kecil itu melewati hari-harinya hanya bersama kuburan sang ibu. Di dalam rumah yang penuh kenangan kala bersama sang ayah dan ibu, Raisya masih juga tidak henti-hentinya meratap pilu. Ia dan menyaksikan itu sampai-sampai bingung harus berbuat apa lagi untuk membuat gadis malang itu kembali bergairah dalam mengarungi kehidupan. Sampai pada suatu hari,
seorang perempuan setengah baya bersama anaknya mengambil alih rumah yang dihuni Raisya dan saat ini. Sekarang sudah saatnya kamu pergi dari rumah ini. Herdik seorang perempuan setengah baya itu pada Raisya. Tapi kemana Raisya harus pergi, Nek? Raisya tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Izinkan Raisya tinggal di sini. Jawab Raisya membelas. Itu urusanmu, bukan urusanku. Kamu tidak punya hak lagi untuk tetap tinggal di rumah ini. Cerca perempuan setengah baya itu lagi. Sudah lama, biarkan saja ya tinggal di sini. Hitung-hitung buat bantu Iem beres rumah. Ujar wanita muda berambut pirang pada perempuan setengah baya itu. Perempuan setengah baya itu mengangguk-anggukan kepalanya, kemudian berkata, baiklah, kamu boleh tinggal di sini. Tempatmu di loteng atas. Raisya hanya menurut saja. Ia kemudian menghampiri Iem yang sedang beres-beres di belakang. Ibu Lami dan Non Rizka orangnya memang begitu. Neng Raisya harus kuat mental ya. Ujar Iem setengah berbisik pada Raisya. Iya Bi, jawab Raisya. Kini hari-hari Raisya lalui begitu berat. Bukan hanya hidup sebatang kara saja. Sekarang kehidupannya tak ubah seorang pembantu, makian, cemoohan, sumpah serapah, bahkan kekerasan fisik harus ia terima. Selama 1 bulan ini, Raisya harus tidur di loteng rumah, beralaskan kasur tipis tanpa spray di lantai yang dingin, tanpa jendela, listrik, air maupun toilet. Kondisinya juga gelap. Namun masih ada yang membuat Raisya bahagia. Ia diizinkan melanjutkan sekolah lagi. Walau ketika pulang ke rumah, dilarang makan bersama anggota keluarga yang lain di meja makan. Bahkan, tidak jarang Raisya seringkali menahan lapar. Beruntung Iem baik padanya, karena teringat akan kebaikan Arumi semasa hidup dulu. Jika kita flashback, sebenarnya Iem bukanlah seorang pembantu. Ia hanyalah seorang wanita yang hidup sebatang kara yang tak tentu arah. Karena sejatinya Cipto Mangunkusumo memiliki hati bak malaikat. Ia pun diajak ke rumah dan tinggal bersama mereka. Iem juga tidak punya keberanian untuk melawan saat Raisya dikunci di loteng dan kerap jadi korban pemukulan Lami dan Rizka. 40 hari kemudian, waktu berlalu begitu cepat. Tepat pada malam yang sama, malam di mana Arumi dieksekusi mati, yaitu malam Jumat Kliwon. Pada malam ini juga, tepat hari ke-40 kepergian Arumi, nasib yang tidak berpihak, kerap mendapat kekerasan fisik maupun mental. Akhirnya Raisya jatuh sakit, tubuhnya menggigil hebat. Hanya kasur tipis di lantai yang juga sangat kotor dan pengap menjadi teman dalam melewati malam yang panjang. Ya Allah, Neng Raisya, kamu sakit, ujar Iem. Memang setiap malam, secara sembunyi-sembunyi Iem sering mengantar makanan pada Raisya di loteng. Hatinya sangat terpukul tatkala menemukan memar dan luka gores di tubuh gadis semalang itu. Kenapa Neng Raisya nggak mau ikut Ibu Luna aja? Mereka sayang Neng. Bibi yakin Neng Raisya akan bahagia bersama mereka, ucap Iem di tengah kepanikan. Tidak Bi, rumah ini satu-satunya tempat kenangan bersama ayah dan ibu. Iem tidak kuat mendengar penuturan Raisya. Ia memeluknya dengan erat disertai air mata yang berlinang. Neng Raisya tunggu di sini ya. Bibi ambilkan obat dulu, ujar Iem. Raisya hanya memberikan anggukan kepala sebagai isyarat.
Namun saat ia mengambil obat di kotak P3K, malangnya malah kebergok oleh Lami. "Mau kemana kamu?" tanya Lami. Iam terkejut. Setengah gugup ia menjawab, Aku mau mengambil obat buat Neng Raisya, Bu," jawab Iam dengan kepala tertunduk. "Sekali lagi kamu ketahuan peduli sama anak itu, aku tidak akan segan-segan memecat kamu," ujar Lami berapi-api. Iya, Bu." Ia mengurungkan niatnya dan segera pergi ke kamar. Sementara itu, di loteng Raisa semakin menggigil. Seluruh tubuhnya terasa lemah. Sepertinya gadis malang itu sudah tidak kuat lagi menahan sakit yang ia derita. "Ibu, Raisa kangen. Ayah, Raisa kangen ya." Hanya kalimat itu saja yang keluar dari mulutnya. Cipto Mangunkusumo memang adalah seorang ayah sambung. Namun ketulusan hatinya membuat kasih sayang antara Raisa dan dirinya seolah tak berjarak. Tiba-tiba, langit yang tadinya sedang bersahaja seketika terdengar suara petir menggelegar di atap langit. Hujan deras disertai angin kencang, seolah menangis pilu menyaksikan anak manusia yang tengah dirundung kemalangan. Sebuah gundukan tanah merah tiba-tiba mengeluarkan cahaya terang menembus kegelapan malam. Sejurus kemudian 2 ekor burung gagak hitam bertengger di atas batu nisan. Sebuah tangan keluar dari dalam kubur, membuat gundukan tanah terbelah menjadi 2. Gumpalan asap diiringi pucuk kain kafan berwarna putih menyembul ke permukaan bumi. Lingkaran hitam mengelilingi bola mata merah yang menyala. Atas kuasa Allah, Arumi dibangkitkan kembali dari dalam kubur untuk menyelesaikan tugasnya yang sempat tertunda semasa hidup dulu. Lolongan serigala membuat suasana semakin mencekam. Suara burung gagak hitam memberi sensasi mistis kian terasa pekat. Kini tubuh berbalut kain kafan telah seutuhnya berada di atas permukaan tanah. Burung gagak yang tadinya hanya seekor tiba-tiba menjadi banyak. Suara riuhnya mengundang kecurigaan 2 orang yang sedang berjaga malam di makam. "Sim, lu ngerasa kagak? Perasaan nih malam rada serem deh," tanya Marzan pada Kosim temannya. "Alah, dasar lu nya aja yang penakut. Ini kan malam Jumat Kliwon, wajar aja kalau rada serem," ujar Kosim. Sejurus kemudian Kosim terkesiap. Ia baru menyadari bahwa malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Tiba-tiba terdengar suara burung gagak hitam terasa dekat, sepertinya berada tidak jauh dari mereka. "Tuh kan, ini malam Jumat Kliwon," ujar Marzan yang mulai merasakan merinding di bagian tengkuknya. "Iya Zan, gue kagak sadar. Ternyata ini malam Jumat Kliwon. Mana bulu kuduk tiba-tiba merinding lagi," ucap Kosim. Marzan yang dari awal sudah merasa pori-pori di sekujur tubuhnya meremang semakin bergidi. Ditambah lagi sumilir angin yang berembus membuat hawa dingin mulai menyergap. Suasana yang tadinya biasa-biasa saja kini terasa sangat mencekam. Suara riuh burung gagak bertalu-talu seolah mengisyaratkan bahwa ada sosok tak kasat mata di antara mereka. Suara burung gagak seolah memberi pertanda bahwasanya ada sosok tak kasat mata di antara mereka. "Sim, kenapa perasaan gue jadi kagak enak ya?" tanya Marzan pada Kosim. "Iya Zan, gue juga ngalamin hal yang sama," jawab Kosim. Keduanya sepakat untuk tidak melanjutkan aktivitas jaga pada malam ini. Namun saat mereka hendak melangkah kaki keluar dari area pemakaman, tanpa disadari
Sepasang bola mata tengah mengawasi mereka. Sorotannya yang tajam, seolah memberi isyarat bahwasanya akan ada pembalasan terhadap orang yang zalim. Sepertinya Qasim dan Marzan tidak menyadari hal itu. "Sim, lu tungguin di mari, gue kebelet nih," ucap Marzan. "Ah, lu ada-ada aja Zan, kebelet segala," ujar Qasim. "Serius Sim, gue udah gak tahan nih." Buru-buru Marzan menyelinap ke dalam semak-semak. "Ya udah sono, gue tungguin di mari." Marzan merasa lega karena hajatnya bisa terrealisasikan. "Alhamdulillah, plong deh jadinya," ujar Marzan dalam kesorangan. Tiba-tiba terdengar suara tawa seperti orang tersipu malu. Marzan mencari dari mana datangnya sumber suara itu. Ia mengedarkan pandangan senternya ke semua sisi. Jantung terasa mau copot tatkala melihat seorang perempuan sedang duduk di atas pohon dengan kaki terjuntai seperti sedang berayun-ayun. Sosok itu berpakaian serba putih, rambut panjang terurai sehingga menutupi wajahnya. Marzan yang memang lebih penakut dibandingkan Qasim spontan saja berteriak minta tolong sambil berlari. "Sim, Qasim, tolong gue Sim!" teriak Marzan. Dengan nafas tersengal-sengal, detak jantung tidak beraturan, Marzan menghampiri Qasim yang sedari tadi masih setia menunggu di pinggir jalan. "Lu kenapa lari terbirit-birit Zan? Kayak dikejar setan aja," tanya Qasim pada Marzan. "Iya Sim, gue lihat hantu." "Zan, makanya kalau jadi orang itu badan jangan kosong banget. Nih lu lihat, gue aja punya jimat," ucap Qasim terhenti ketika mendengar gelak tawa cekikikan. Secara refleks, Qasim memasang kuda-kuda seolah siap menerima segala serangan dari musuh. "Mana lu? Mau kuntilanak, sundel bolong? Dikenalin, gue Qasim, kagak takut ame lu pade," hardik Qasim dengan jumawa sambil mengeluarkan jimat disertai jurus silat andalannya. Marzan menyeringai melihat keberanian Qasim. "Lu yakin mau ngelawan Sim?" "Udah lu diem aja," bentak Qasim pada Marzan. Tidak lama kemudian muncullah sosok berpakaian serba putih dengan rambut panjang terurai, disertai gelak tawa yang khas kuntilanak dari atas pohon. "Hai Kisanak, jadi lu yang nakutin kolega gue? Kalau gitu, rasain ini," hardik Qasim dengan jumawa. Jurus kemudian ia berlari tunggang langgang. "Sim, lu mau kemana? Tungguin gue," panggil Marzan. "Kabur Zan!" pekik Qasim di dalam pelariannya. Qasim dan Marzan berlari kalang kabut tatkala melihat sang pemilik tawa yang berpakaian serba putih dengan rambut panjang terurai, lingkaran hitam pada matanya seperti kuntilanak. Hal itu membuat keduanya bergidik, kemudian mengeluarkan jurus andalan yang telah turun-temurun, yaitu jurus langkah 1000. Setelah diyakini sudah aman, Marzan memulai percakapan. "Sial lu, sok jagoan mau ngelawan," hardik Marzan kesal karena dikerjain oleh Qasim. "Gue sih bukan takut Zan," ujar Qasim. "Lantas kalau bukan takut apa namanya?" tanya Marzan. "Wibawa gue sebagai pendekar pilih tanding yang memiliki ilmu bela diri di atas rata-rata. Apa kata dunia jika hanya melawan seorang perempuan?" jawab Qasim ngeles. Marzan mencibir mendengar penuturan Qasim yang pandai dalam berkilah. Di sisi lain Raisya semakin menggigil hebat. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Ia terus saja memanggil ibu dan ayahnya. Temperatur suhu tubuhnya cukup tinggi. Malam yang berat dilalui gadis kecil itu. Namun tidak lama, terdengar suara seseorang membuka pintu. "Neng Raisya, ini bibi bawakan obat.
Ayo diminum. Bibi tidak bisa berlama-lama. Takut ketahuan Ibu Lami. Ujar Iem setengah berbisik. Iem pun secara bergegas meninggalkan ruangan itu. Sebenarnya ada rasa tak tega meninggalkan Raisa seorang diri dalam keadaan sakit seperti ini. Tapi apa boleh buat? Jika perbuatannya diketahui oleh nenek lampir bernama Lami, bisa-bisa ia akan dipecat dan diusir. Dengan pelan-pelan ia menutup pintu, kemudian berjalan mengendap menuju kamar. Ia lakukan dengan sangat hati-hati agar tidak memancing kecurigaan Lami dan Rizka. Cekrek. Tiba-tiba seorang menghidupkan sakral lampu. Suasana menjadi terang benderang. Terlihat sosok perempuan sedang berdiri berkacak pinggang di ruang tengah. Oh, jadi ini kerjaanmu jika malam hari? Hardik Rizka dengan suara lantang. Maaf non, aku hanya kasihan pada Neng Raisa. Dia sedang sakit. Ujar Iem. Perempuan ini bahkan tidak berani mengangkat wajahnya. Bagus. Hardik Lami yang muncul secara tiba-tiba. Perempuan setengah baya itu memberikan tepuk tangan dengan ritme lambat. Kalau begitu, malam ini juga kamu angkat kaki dari rumah ini. Imbuh Lami lagi. Ampun Bu, jangan usir saya dari sini. Ujar Iem memelas. Lami menghampiri Iem. Kemudian ia berkata dengan berkacak pinggang. Ini kali kedua kamu melanggar perintahku. Sekarang silakan kemas barang-barangmu dan tinggalkan rumah ini. Sekarang juga. Iem telah berulang kali memohon dan memelas. Namun sepertinya rasa empati terhadap sesama telah sirna dalam benak Lami dan Rizka. Iem pun berlalu ke kamar dan segera mengemas semua barang miliknya. Namun secara tidak sengaja, sikunya menyenggol foto bersama keluarga Cipto Mangunkusumo. Kenangan indah yang tak terlupakan kala berlibur ke Bali dulu. Bingkai foto yang terbuat dari kaca itu pecah. Secara tak sadar ujung jemarinya yang membelai gambar tersebut tergores oleh serpihan kaca. Ia mengakibatkan tangannya mengeluarkan sedikit darah. Cairan merah itu menetes mengenai wajah Arumi di dalam foto. Maafkan Iem Bu, aku tidak bisa menjaga Neng Raisa lagi. Gumam Iem dalam hati, sembari memeluk kenangan yang sangat berharga baginya itu. Kamu lama amat, mengemas barang begitu saja, lamanya minta ampun. Hardik Lami yang datang tiba-tiba membuat Iem terkejut hingga terperanjat. Iya Bu, ini udah siap. Jawab Iem tetap dengan wajah tertunduk. Iem menghentikan langkah kaki saat melewati jalan menuju loteng atas. Perlahan ia menaiki tangga ke kamar Raisa, sekedar berpamitan untuk yang terakhir kalinya. Mau kemana kamu? Hardik Lami dengan wajah garang. Ia mau berpamitan pada Neng Raisa Bu. Jawab Iem. Tidak ada yang boleh menemui anak sialan itu. Segera tinggalkan rumah ini, atau aku akan mengusirmu secara paksa. Ujar Lami. Sepertinya perempuan tua ini tidak memberikan kesempatan apapun lagi pada Iem. Kemarahan telah menguasai jiwanya. Baik Bu. Iem mengurungkan niatnya untuk berpamitan pada Raisa. Ia hanya menatap pilu ke arah lonteng atas, berharap putri sematawayang Arumi itu keluar menemuinya. Langkah kaki Iem terasa sangat berat. Walau telah berada di luar rumah, pandangan mata masih tak henti-hentinya mengedarkan ke arah loteng tempat Raisa berada. Ia berharap bisa bertemu sebelum benar-benar meninggalkan rumah. Sepertinya niatnya terkabulkan. Bibi! Teriak Raisa yang tiba-tiba berlari menghampirinya. Bibi mau kemana? Jangan tinggalkan Raisa, Bi.
Ujar Raisya diiringi isak tangis. Air mata Iyam tumpah. Ia memeluk Raisya dengan erat. Bibi akan pergi. Neng Raisya, jaga diri baik-baiklah di sini. Jaga kesehatan. Jika masih punya umur, Allah pasti mempertemukan kita lagi. Ujar Iyam dengan nada berat. Bibi, jangan tinggalkan Raisya, Bi. Aku mau ikut Bibi. Ujar Raisya membelas. Raisya, masuk! Teriak Lami dari depan pintu rumah. Nenek jahat, Iyam tidak boleh pergi dari sini. Cerca Raisya. Enak aja. Siapa kamu? Berani-beraninya membentakku. Rizka, bawa anak itu ke rumah. Jika perlu, paksa dia. Perintah Lami pada Rizka putrinya. Rizka bergegas menghampiri Raisya. Kemudian menjambak rambut gadis kecil itu dan menyeretnya masuk ke dalam rumah. Sudah Neng Raisya, nurut saja. Jangan melawan. Bibi pamit dulu ya. Karena tidak ingin melihat Raisya disakiti lebih jauh lagi, ia segera bergegas meninggalkan rumah itu. Kasihan Neng Raisya. Iya, pasti tersiksa. Gumam Iyam dalam hati. Ia terus melangkahkan kakinya, walau belum tahu pasti kemana arah yang dituju. Jauh semakin jauh ia melangkah di tengah kegelapan malam. Di pinggir trotoar ia menghempaskan tubuh untuk beristirahat. Perjalanan panjang tak bertujuan, menguras tenaga hingga membuat lelah. Namun secara tidak sengaja 3 orang berandal berjalan semboyongan sambil memegang sebuah botol di tangan. Melihat ada seorang perempuan yang sedang beristirahat di trotoar dengan pakaian sedikit basah oleh keringat, membuat hasrat kelakiannya muncul. Hal itu dimanfaatkan oleh iblis agar ketiganya melakukan tindakan asusila terhadap Iyam. Hai cewek, sendirian aja nih? Boleh dong kita temani. Ujar salah satu dari ketiga berandalan itu. Sesekali mereka mencolek-colekkan tubuh Iyam dengan nakal. Mau apa kalian? Hardik Iyam. Ia meringkuk menutupi tubuh dengan tas berisi pakaian yang dibawanya. Bro, kalian dengar tidak? Mau apa katanya? Ujar orang itu lagi. Wah udah Leo, tunggu apa lagi? Ujar berandalan satunya lagi kepada orang pertama yang bernama Leo. Mengetahui bahwa ketiga orang ini ingin berbuat yang tidak senonoh, ia bangkit dan berlari tunggang langgang sambil berteriak minta tolong. Namun malangnya, karena malam sudah memasuki waktu dini hari, tidak ada yang mendengar teriakannya. Mail, Marco, ayo kita kejar perempuan itu, teriak Leo pada kedua temannya. Ternyata ketiga berandalan itu bernama Leo, Mail, dan Marco. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. 3 sekawan yang telah dikuasai oleh minuman keras ini sangat beringas bak hewan buas berburu mangsa. Hingga pada akhirnya ia memasuki sebuah gedung tua yang sudah tidak terpakai dan terbengkalai. Naas, karena telah kewalahan dikejar para berandalan itu, ia terpeleset dan terjatuh. Kepalanya membentur sebuah kayu hingga mengeluarkan darah. Sehingga sudah kehabisan tenaga, ia akhirnya pingsan dan tak sadarkan diri. Hal itu dimanfaatkan oleh Leo. Ketiganya menggagahi Iyam dengan biadab. Ironisnya, mereka melakukan itu secara berulang-ulang dan bergantian. Setelah merasa puas karena hasrat telah tersalurkan, mereka menyirami sisi sensitif Iyam dengan minuman yang diiringi oleh gelak tawa. Malam ini sangat menyenangkan, ujar Leo, diiringi gelak tawa dari kedua temannya. Kemudian ketiga berandalan biadab itu pergi. Mereka meninggalkan Iyam begitu saja, dalam keadaan tanpa sehelai benang. Sementara itu, di rumah almarhum Cipto Mangunkusumo, pasca kepergian Iyam,
Raisa sangat terpukul. Ia tak henti-hentinya meratapi Pilu. Satu-satunya orang yang peduli dan dekat padanya kini telah pergi karena diusir oleh Lami dan Rizka. Gadis 11 tahun itu melewati malam yang panjang dengan linangan air mata. Kesedihan membuatnya terjaga sepanjang malam. Ketika waktu hendak memasuki fajar, barulah rasa kantuk datang. Namun saat mata mulai terpejam, Raisa dikagetkan oleh sebuah tarikan yang membuat selimut penutup tubuh terbuka seutuhnya. Rasa menggigil karena mengalami demam tinggi, ditambah lagi terpaan angin malam, terasa menembus kulit hingga ke tulang belulang. Yang lebih tidak manusiawi lagi, Raisa dibangunkan dengan diguyur air yang mengenai tepat di wajahnya. "Sekarang kamu bangun, aku lapar. Buatin kami sarapan pagi," ujar Lami pada Raisa. Walau dalam kondisi sakit, Raisa tetap melakukan permintaan Lami dan Rizka. Ia takut jika semuanya tidak dituruti. Bukan tidak mungkin ibu dan anak itu berbuat lebih kecil lagi. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Waktu yang digunakan untuk beristirahat menikmati malam. Tapi tidak bagi Raisa. Dengan tubuh yang masih sempoyongan, gadis malang itu memaksakan diri ke dapur untuk mempersiapkan makanan untuk Lami dan Rizka. "Apa yang harus aku lakukan? Selama ini Biem yang melakukan semuanya," gumam Raisa. Gadis kecil itu kebingungan, tidak tahu apa yang harus ia masak. Selama ini ia melakukan semua aktivitas di dapur, khusus masak adalah tanggung jawab Iem. Namun saat menyebut nama Iem, Raisa termenung. Kenangan indah bersama sang bibi membuat ia terhanyut dalam memori kala bersama sosok yang selama ini menjaganya selain ibunda tercinta. "Ya Allah, bagaimana keadaan Biem? Di mana dia saat ini? Berikanlah pelindunganmu terhadap Biem ya Rob," pinta Raisa dalam doa pada Yang Maha Kuasa. "Ibu, ayah, Raisa rindu kalian." Rintiannya terdengar sangat memilukan. Sementara itu sosok Arumi yang kini telah menjadi mayat hidup. Naluri seorang ibu seolah merasakan penderitaan putri tercintanya. "Raisa anakku," gumam Arumi. Sosok Arumi yang bukan lagi manusia melayang-layang di udara menuju rumah. Tempat di mana banyak kenangan indah terukir bersama keluarga tercinta di masa hidup dulu. Tanggal 13 malam Jumat Kliwon, tepat 40 hari kematian Arumi. Pada malam ini pintu neraka dibuka. Makhluk gaib menunjukkan auranya. Tiba-tiba pintu jendela kamar Lami terbuka dengan keras dan bergerak buka tutup sendiri. Angin kencang yang berembus diiringi tetesan air turun dari langit. Suara halilintar terdengar menggelegar. Kilatan petir seolah bersaut-sautan, seperti mengisyaratkan bahwa akan ada hujan badai. Lami bangkit dari tempat tidur, kemudian menghampiri jendela yang dari tadi bergerak buka tutup dengan sendirinya. Perempuan setengah baya itu perlahan menarik daun jendela. Jantungnya terasa berdegup lebih kencang dari biasanya tatkala merasakan sebuah sentuhan dari luar jendela mengenai tangannya. Lami bergidik dan mengurungkan niatnya untuk menutup jendela itu. Ia kemudian naik ke atas ranjang dan menutupi semua bagian tubuhnya dengan selimut. Mentalnya kembali diuji. Bantal guling dipeluknya. Dalam sekejap mata berubah menjadi pocong yang sangat menyeramkan. Wajahnya hancur, dipenuhi ulat-ulat belatu. Lami berteriak histeris, kemudian berlari keluar menuju kamar Rizka. Raisa yang melihat kejadian itu merasa aneh. Sang nenek berlari kepanikan dengan ekspresi wajah yang sangat ketakutan. Lami kemudian masuk ke dalam kamar Rizka. Wajahnya pucat pasi diiringi deru napas yang tidak beraturan. Keringat dingin mengucur deras membasahi tubuh. Tegas saja ia menutup pintu dan bersandar di baliknya. Perlahan perempuan setengah baya itu mengatur napas yang sedari tadi memburu tak beraturan. Lega rasanya, karena sosok menyeramkan itu tidak lagi mengejar. Lami mulai mengatur napas untuk memulihkan stamina. Namun saat ia tengah bersandar di daun pintu kamar Rizka,
Sebuah makhluk berwajah putih lengkap dengan lingkaran besar di mata sedang menatap tajam ke arahnya. Lami kembali berteriak histeris tatkala melihat hal itu. Suara derap langkah kaki seolah ada sesuatu yang tengah berjalan mendekatinya. Dan cekrek, suara saklar lampu dinyalakan. Ruangan yang tadinya terlihat remang-remang kini terang benderang. Mama? Mama kenapa masuk kamar orang tanpa permisi dulu? Tanya Rizka. Sontak saja suara Rizka membuat Lami kaget. Ia baru menyadari bahwasanya suara derap langkah kaki itu berasal dari Rizka yang menghampiri sakral lampu. Dan wajah putih itu juga adalah wajah putrinya yang sedang memakai masker pembersih wajah dan lengkap dengan mata tertutup potongan tipis buat timun. Tidak apa-apa, mamanya ingin membangunkanmu, jawab Lami terbata-bata. Ada apa sih mah? Tumben pakai bangunin Rizka segala. Tanya Rizka lagi. Menurutnya agak aneh jika Lami ke kamar hanya untuk membangunkannya, karena selama ini hal semacam itu tidak pernah terjadi. Lami tidak mau menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Jika berkata dengan jujur bahwa baru saja dirinya melihat hantu, bukan tidak mungkin Rizka hanya menertawai dan menganggapnya berhalusinasi. Memangnya ada apa? Sampai-sampai mama bela-belain bangunkanku dari tidurku. Tanya Rizka yang masih keheranan atas kehadiran Lami di kamarnya. Mama hanya ingin memanggilmu untuk menikmati sarapan pagi, sekaligus mencicipi masakan bocah sialan itu, ujar Lami. Oh iya, aku jadi penasaran, ingin segera mencicipi masakan anak sial itu, jawab Rizka. Ibu dan anak itu segera berlalu menuju dapur. Perut yang mulai keroncongan membuat keduanya tidak sabar ingin mencicipi masakan Raisya. Apaan ini? Kamu menganggap kami kucing, ah? Hardik Lami tatkala melihat hanya ikan goreng yang gosong saja tersaji di atas meja makan. Tanpa bicara Rizka menghampiri Raisya, kemudian menarik rambutnya menuju meja makan. Sekarang kamu makan, hardik Rizka berapi-api. Ayo makan, makan, cerca Lami sambil menekan kepala Raisya ke piring makanan itu. Raisya pun terpaksa memakannya diiringi air mata yang berlinang. Bagaimana? Enak kan? Sekarang kamu habiskan, hardik Lami lagi. Bersamaan dengan itu, terdengar suara ketukan pintu dari arah luar. Sepertinya ada seorang tamu yang datang berkunjung. Siapa sih bertamu ke rumah orang subuh-subuh begini? Emangnya tidak tahu aturan? Gerutuk Rizka. Rizka bergegas untuk memastikan siapa yang datang di tengah malam yang hampir pagi ini. Perlahan ia membuka daun pintu rumah. Dan seketika itu pula, saat pintu rumah terbuka seutuhnya, tiba-tiba terdengar suara petir menyambar. Padahal jelas-jelas cuaca sedang bersahaja. Cari siapa? Tanya Rizka pada sosok wanita berkerudung, berdiri tegak menghadap ke taman sambil membelakanginya. Jantung Rizka terasa mau copot. Detaknya bahkan melebihi batas normal manusia pada umumnya. Sosok perempuan itu ini memiliki wajah yang sangat mirip dengan Arumi. Hanya saja ia kelihatan lebih muda dan cantik, dengan mata yang melotot tajam diiringi lingkaran hitam. Rizka seolah melihat makhluk yang menyeramkan pada sosok wanita berkerudung itu. Rizka berteriak histeris sambil manggil Lami, dengan kedua matanya tertutup rapat. Mama, Ma! Mendengar teriakan histeris Rizka, Lami bergegas menuju ke arahnya diiringi Raisa yang ikut membuntutinya. Ada apa sih? Kamu ini kenapa berteriak histeris seperti itu? Ujar Lami saat tiba di depan pintu. Namun saat Rizka perlahan membuka mata, semua tampak biasa-biasa saja.
Sementara sosok perempuan berkerudung itu tak ubahnya gadis desa pada umumnya. Dengan senyuman manis yang penuh syarat akan makna, perempuan berkerudung itu mengulurkan tangannya dan memperkenalkan diri. "Perkenalkan, aku Retno," ujarnya. "Retno?" ujar Lami heran. Seingatnya ia tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. "Ada yang bisa kami bantu?" tanya Lami lagi. "Aku pembantu baru di rumah ini," jawab Retno. Lami dan Rizka sebenarnya merasa curiga karena keduanya tidak pernah merasa mencari seorang pembantu untuk bekerja di rumah mereka. Namun semenjak perginya Iyam, posisi itu kosong dan sangat dibutuhkan saat ini. Akhirnya Retno disetujui untuk menjadi asisten rumah tangga di rumah itu. "Oh ya, memang kami sedang menantikan kehadiranmu," ujar Lami dengan ramah tamah. "Memang Mama mengenalnya?" bisik Rizka pada Lami. "Ah, kamu diam saja. Paling juga ia orang suruhan Mas Herumu," jawab Lami. Retno disetujui bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah itu dan menempati kamar Iem. "Raisya, kamu antar Retno ke kamar Iem," perintah Lami pada Raisya. Entah mengapa mata Retno berbinar-binar tatkala melihat wajah polos gadis 11 tahun itu. Begitu juga dengan Raisya. Ia seolah merasakan ada satu ikatan yang sangat kuat. Ditambah lagi sosok Retno ini sangat mirip dengan Arumi ibunya. Keduanya berlalu menuju kamar yang dimaksud. "Mas Herumu memang sangat perhatian. Dalam keadaan seperti ini, ia malah mengirimkan pembantu ke rumah ini," ujar Lami. Ibu dan anak itu cukup senang dengan kehadiran Retno. Dengan begitu mereka tidak akan lagi makan ikan gosong seperti tadi. Saat sampai di dalam kamar, di luar dugaan, Retno mengatakan sesuatu yang membuat hati Raisya bergetar. "Bolehkah aku memelukmu?" tanya Retno pada Raisya. Raisya yang selama ini telah kehilangan kasih sayang dari orang yang dikasihnya, merasa sangat terharu mendengar permintaan Retno. Matanya nampak berkaca-kaca. Pelukan hangat penuh kasih sayang dari Retno membuatnya mengenang kembali kenangan indah tatkala bersama Arumi. "Badan kamu panas sekali. Kamu sakit ya?" tanya Retno. Ia merasa suhu tubuh Raisya melampaui temperatur normal manusia pada umumnya. Raisya mengangguk-anggukkan kecil kepalanya. "Kalau begitu, kamu istirahat saja. Biar aku yang melakukan semua pekerjaan rumah," ujar Retno. Beberapa waktu kemudian terdengar suara azan subuh berkumandang. Retno pun berpamitan pada Raisya dengan alasan ingin ke belakang untuk memulai pekerjaan barunya. Pagi itu dalam keadaan sakit Raisya pergi ke sekolah. Aktivitas di rumahnya membuat gadis 11 tahun itu datang terlambat. Ia pun dihukum berjemur di lapangan karena keterlambatannya. Wajah pucat pasi, ditambah lagi terkena terik matahari. Akhirnya bocah malang itu pingsan di bawah tiang bendera rumah sekolah. Kebetulan hari itu Indra yang mengajar di jam siang. Melihat Raisya tergeletak di lapangan sekolah, ia bergegas menghampiri dan kemudian segera membawanya ke ruang UKS. Setelah mengetahui bahwa Raisya sedang sakit, Indra sangat marah pada guru yang telah menghukum siswa dalam kondisi yang kurang baik. Menurutnya sebelum memberikan sanksi terhadap murid, hendaknya sang wali kelas mengetahui dulu kondisi kesehatan muridnya. Maafkan aku Pak Indra, sungguh aku tidak mengetahui keadaan Raisya sebelumnya," ucap Arman pada Indra. Setelah melakukan pertolongan pertama dan menunggu sudah cukup lama, Raisya belum juga sadarkan diri. Kecemasan dan kekhawatiran mulai terlihat jelas di rona wajah Indra.
Jika terjadi sesuatu yang serius pada Raisya, ia tidak akan memaafkan wali kelas yang telah memberi hukuman pada Raisya. Mas Indra, bagaimana keadaan Raisya? Tanya Luna yang baru saja datang karena diberitahukan oleh Indra sebelumnya. Dia belum sadarkan diri, jawab Indra. Kalau begitu kita bawa saja Raisya ke rumah sakit, Mas, ujar Luna. Sangat terlihat ekspresi kekhawatiran di wajahnya. Tiba-tiba keduanya seolah melihat ada pergerakan dari Raisya. Alhamdulillah nak, kamu sudah siuman, ucap Indra. Kenapa aku berada di sini, Pak Indra? Tante Luna, Tante, kok ada di sini juga? Tanya Raisa sembari bangkit dari tempat pembaringan. Luna mendekati Raisa yang saat ini telah duduk di atas pembaringan pasien yang telah dipersiapkan oleh pihak UKS. Tadi Om Indra telepon Tante, katanya kamu pingsan di lapangan sekolah dan belum sadarkan diri. Makanya Tante langsung ke sini, ujar Luna sembari membelai lembut rambut panjang Raisya. Terima kasih Tante Luna dan Pak Indra, ucap Raisa pada keduanya. Sementara itu di sisi lain, warga dihebohkan oleh seorang perempuan muda yang tengah berdiri di atas jembatan. Orang-orang mengira ia mengalami depresi berat sehingga ingin melakukan bunuh diri. Sebagai peringatan dan pendekatan dilakukan warga untuk menyadarkannya agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Sim, lu mau kemana? Tanya Marzan yang melihat Kosim tengah berjalan dengan langkah cepat yang terbilang buru-buru. Zan, ayo kita ke sungai. Kabarnya ada seorang perempuan ingin bunuh diri dengan cara melompat dari atas jembatan, ujar Kosim pada Marzan. Wah, seru dong. Kita bisa dapat job tambahan sebagai penggali kubur, jawab Marzan. Buset, gila bener nih anak. Orang mau bunuh diri malah dibilang seru dan dapat job. Kenapa gak sekalian lu aja yang meninggal? Gue akan gali kuburan gratis buat lu. Hardi Kosim geram. Ah, lu gitu amat Sim. Gue kan bercandaan doang, ujar Marzan. Udah, ayo kita segera ke sana. Ntar keburu tutup usia tuh orangnya. Kedua sahabat yang memiliki profesi yang sama, yaitu penjaga makam, buru-buru pergi ke tempat yang katanya di sana ada seorang ingin melakukan tindakan yang dikutuk oleh Tuhan. Saat sampai di jembatan, Marzan terperangah melihat seorang perempuan yang sangat familiar baginya. Sim, tunggu deh. Kayaknya gue pernah lihat tuh cewek. Suara bisikan itu terus manggil-manggil dan menuntunnya naik ke lantai atas. Hingga tiba di teras rumah tingkat kedua. Suara bisikan itu menyuruh Rizka agar melompat dari atas ketinggian. Ketinggian dari atas ke lantai bawah sekitar 4 meter. Sudah dipastikan jika seseorang melompat dari sana akan mengalami sekarat. Bahkan bukan tidak mungkin bisa meregang nyawa. Ayo, lompat. Lompat. Suara bisikan itu kembali terdengar menyuruh Rizka melompat. Saat telah berada di atas ketinggian itu, bruk, Rizka terjatuh ke lantai bawah. Kepalanya mengempas benda keras. Seluruh bagian wajahnya bersimbah darah. Ia terluka parah dan sekarat. Suara Rizka terjatuh mengempas ke lantai terdengar sangat keras, sehingga membuat seisi rumah terbangun. Lami yang mendengar suara seperti benda jatuh dari arah depan rumah bergegas mencari tahu apa yang sedang terjadi. Perempuan setengah baya itu berteriak histeris tatkala mengetahui bahwa suara itu berasal dari Rizka yang terjatuh dari lantai atas.
Rizka! Teriak Lami penuh kepiluan. Hampir sekujur tubuh Rizka berlumuran darah. Matanya melotot tajam hingga membulat. Tubuhnya terkulai lemah, namun masih ada tanda-tanda kehidupan. Apa yang terjadi, Bu? Tanya Retno pada Lami, yang tiba-tiba saja datang, disusul oleh Raisa di belakangnya. Ya Tuhan, Non Rizka, ujar Retno. Retno, cepat kamu telepon ambulans. Tanpa menjawab, Retno bergegas masuk ke dalam rumah dan menelepon ambulans. Raisa yang menyaksikan kejadian itu bingung harus berbuat apa. Walau dalam keadaan linglung, ia sempat mengamati teras lantai di atas tempat Rizka terjun tadi. Sementara itu, di dalam rumah, setelah menghubungi ambulans, dengan wajah penuh amarah Retno menghampiri cermin di kamarnya. Aku sudah bilang, aku tidak ingin melakukan semua itu. Hardik Retno. Kamu harus melakukannya, Retno. Balaskan dendamku, ujar sesosok di dalam cermin di kamar Retno. Kenapa kamu tidak melakukannya sendiri? Kenapa harus aku? Ujar Retno. Kamu memiliki wajah sama persis denganku. Dan kamu memiliki kelebihan karena bisa melihatku, ujar sosok gaib di cermin tersebut. Retno kesal dan marah, sehingga dalam tidak sadar ia melempar botol parfum yang berbahan dasar beling, membuat cermin itu pecah. Tidak lama terdengar suara sirine ambulan. Semua penghuni rumah ikut serta mengantar Rizka ke rumah sakit, termasuk juga Raisa. Kecemasan, kekhawatiran dan ketegangan sangat terlihat di rona wajah Lami. Setelah sampai di rumah sakit, Rizka langsung mendapat perawatan secara intensif. Di ruang tunggu saat ini suasana semakin tegang. Semuanya terdiam tanpa bicara satu sama lain. Hanyalah kekhawatiran saja yang tampak di rona wajah mereka. Sejurus kemudian seorang dokter keluar dari dalam ruang perawatan pasien. Buru-buru Lami menghampirinya. Bagaimana keadaan Rizka, Dok? Tanya Lami pada Dokter Dino. Kalau boleh tahu, apa hubungan ibu pada pasien? Ujar Dokter Dino. Aku ibunya, jawab Lami. Kondisi pasien kritis. Benturan keras di kepalanya mengakibatkan pasien gagal otak. Sebaiknya ibu segera selesaikan surat-suratnya di bagian administrasi, agar kami bisa segera bertindak sebelum semuanya terlambat, ujar Dokter Dino. Betapa hancurnya hati Lami saat mendengar semua penjelasan dari Dokter Dino. Gegas saja perempuan setengah baya itu berjalan ke ruangan administrasi. Setelah menyelesaikan semua surat-surat, operasi pun segera dilakukan. Waktu seolah berjalan cukup lambat. Kegelisahan kini meliputi hati Lami. Mama, bagaimana keadaan Rizka? Ujar Heru yang baru saja sampai di rumah sakit. Heru, ucap Lami. Hanya linangan air mata menjadi jawaban atas pertanyaan anaknya. Mama yang sabar. Kita berdoa saja agar operasinya berjalan dengan baik, ujar Heru. Lami hanya mengangguk kecil, kemudian perlahan menghampiri kursi yang telah tersedia di ruang tunggu rumah sakit itu. Bola lampu berwarna merah di atas pintu ruangan operasi tidak henti-hentinya berkedip, membuat suasana semakin tegang. Lami, Heru bahkan Raisa dan Retno nampak sangat gelisah. Detik demi detik berlalu, namun masih juga belum ada tanda-tanda bahwa operasi telah usai. Keheningan terjadi cukup lama. Apalagi Lami dan Heru, ibu dan anak itu hanya diam dan mondar-mandir berjalan ke sana kemari saja.
Hanya Raisa yang bermunajat meminta pertolongan Sang Maha Kuasa. Menunggu di depan pintu ruang operasi memang bukanlah prahara yang mengenakan. Selain tegang dan gelisah, pikiran juga berkecamuk tak karuan. Tidak lama ketegangan atas penantian itu berakhir saat lampu di atas pintu ruangan operasi menyala berwarna biru. Sebagai tanda para medis telah usai melaksanakan kewajibannya. Saat melihat Dokter Dino keluar dari ruangan operasi, tegas saja Heru dan Lami menghampirinya. "Bagaimana keadaan Rizka, Dok?" tanya Heru. "Sebaiknya kita bicara di dalam saja," ucap Dokter Dino dengan langkah besar menuju ke ruangannya. Saat sampai di ruangannya, Dokter Dino menghela napas berat. Ada jeda beberapa saat. Sepertinya ia mengumpulkan kekuatan untuk mengutarakan semuanya. "Kami telah melakukan yang terbaik untuk keselamatan saudari Rizka. Namun benturan di kepalanya sangat keras yang menyebabkan tengkorak retak. Dan ada juga beberapa bagian yang patah. Tengkorak bentuknya berubah, memar di sekitar mata atau belakang telinga, serta keluar cairan bening dari hidung dan telinganya," jelas Dokter Dino. "Apakah tidak ada harapan untuk Rizka kembali seperti sedia kala, Dok?" tanya Heru yang mulai cemas mendengar penjelasan Dokter Dino. "Saudara jangan khawatir. Harapan itu selalu ada. Tuhan memberi kita masalah, selalu beserta solusinya," ujar Dokter Dino. "Apa dampak dari penyakit gagal otak ini, Dok?" tanya Heru lagi. "Secara umum, gagal otak bisa menyebabkan masalah pada memori, konsentrasi, keseimbangan, dan koordinasi. Saat itu, tubuh dapat menimbulkan reaksi seperti lupa ingatan, demam, aktivitas otak yang menurun, serta mual dan muntah," jelas Dokter Dino. Berapa lama proses pemulihannya, Dok?" tanya Heru lagi. "Sebagian besar mengidap penyakit gegar otak bisa pulih dari gejala awal dalam 2 minggu hingga 1 bulan. Efek jangka panjang tidak biasa. Meskipun diperkirakan 20% orang akan mengalami gejala sindrom pasca gagal otak yang parsiten, di mana gejalanya berlangsung selama lebih dari 6 minggu. Rizka harus banyak beristirahat dan jangan bebani pikirannya dengan masalah apapun," ucap Dokter Dino. "Terima kasih atas penjelasannya, Dok. Kalau boleh tahu, kapan Rizka boleh pulang?" tanya Heru. 2 atau 3 hari ke depan, Rizka sudah bisa diajak pulang." Sampai di sini perbincangan keduanya berakhir. Mereka saling berjabat tangan dan kemudian Heru berpamitan. "Mama, katakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi pada Rizka? Kenapa ia sampai nekat terjun dari lantai atas?" tanya Heru. "Mama juga tidak tahu. Tiba-tiba Mama menemukannya tergeletak pingsan di lantai bawah," jawab Lami. Heru yang berprofesi sebagai polisi khusus permasyarakatan merasa ada yang aneh atas kejadian yang dialami Rizka. Sebagai seorang kakak tentunya ia sangat memahami sifat adiknya. Apapun yang terjadi, Rizka tidak akan pernah senekat itu. Rupanya karena kejadian itu membuat Heru tidak tenang. Ia kemudian memutuskan pulang ke rumah untuk menyelidiki dan mencari-cari sesuatu. Barangkali bisa menjadi bukti. Jika memang kejadian itu murni hanya kecelakaan saja, mungkin masih bisa diterima. Namun bagaimana bila ada unsur tindak kriminal? Bisa jadi ada orang yang sengaja ingin mencoba membunuh Rizka. Jika benar demikian, ia tidak akan memaafkan pelakunya. Walaupun Heru seorang polisi, sebenarnya ia orang yang licik. Memutarbalikkan fakta, merangkai sebuah rekayasa adalah salah satu keterampilannya.
Sudah banyak korban berjatuhan karena kelihayannya itu. Sedikit buru-buru, Heru melajukan kendaraan roda empatnya menembus kegelapan malam. Ia sangat penasaran dengan kejadian yang dialami oleh Rizka, karena selama ini tidak ada orang yang berani berurusan dengannya. Saat ini, ketenangan keluarga yang sedang terusik. Maka dari itu pelakunya harus menerima ganjaran yang setimpal. Beraninya bermain-main denganku, gumam Heru. Walau dikenal licik, cerdik, dan pemberani, sebenarnya Heru masih memiliki sisi yang lembut. Ia sangat sayang, bahkan rela berbuat apapun demi kebahagiaan Lami dan Rizka. Malam pun berlalu. Keesokan harinya di pagi yang masih remang-remang, warga digegerkan oleh penemuan mayat seorang laki-laki yang mati mengenaskan. Sebuah bambu berujung lancip tertancap di antara kedua paha, mengenai tepat di area kejantanannya. Terdengar kabar korban bernama Marco, salah satu dari ketiga berandalan yang tengah menggagai Iem. Kabar kematian Marco menggemparkan penduduk setempat. Kematiannya yang terbilang tidak wajar mengundang banyak pertanyaan bagi warga sekitar. Bagaimana bisa meninggal dengan cara bambu tertancap tepat pada kemaluannya? Kejadian itu terbilang tidak masuk akal. Arwah Iem yang gentayangan menuntut balas atas perlakuan tidak senonoh yang dilakukan oleh segerombolan manusia bejat terhadapnya. Kalau kayak gini, kita bisa kaya, Sim, ujar Marzan pada Kosim. Kosim mengernyitkan dahi, kemudian berkata, "Buset, lu kalau ngomong selalu nyeleneh, Zan. Masa iya kita kudu bahagia di atas penderitaan orang lain?" "Ah, gue kan bercandaan doang," ujar Marzan. Sudah, gue malas berdebat. Buruan kita selesaikan kuburan ini. Ntar mayatnya keburu datang. Tapi kenapa akhir-akhir ini banyak kematian yang tidak wajar, ya, Sim? Lu merasa ada yang aneh gak? Ujar Marzan. Aneh gimana? Bukankah semua makhluk hidup pasti mati? Semua mempunyai takdirnya masing-masing. Tak ada yang dapat menolak hal itu. Jika ajalnya sudah tiba, semua akan kembali ke tanah dan menjadi santapan cacing, ucap Kosim. Eleh, udah kayak ustadz aja nih keluarga gue. Bukan kayak ustadz, Zan. Justru itu, karena kita kolega, gue ngingatin elu. Mana tahu besok-besok giliran elu. Buset, kolega macam apa? Nyumpahin temannya mati, hardik Marzan. Buset kan, kalimat gue kalau pakai, ujar Kosim. Alah, barusan juga lu bilang ili, kalimat gue impas dong, ucap Marzan. Tiba-tiba saat sedang menggali kuburan, keluar mata air yang cukup banyak di berbagai sudut galian itu. Loh, kok ada mata air? Perasaan sekarang lagi musim kemarau, ucap Marzan. Keduanya terkejut bukan main tatkala melihat ada beberapa titik galian mengeluarkan air yang baunya sangat busuk dan menyengat. Kosim dan Marzan mengakhiri aktivitas mereka sejenak, mencari cara untuk membuang air tersebut. Semakin dikuras, air itu seolah makin bertambah banyak, hingga mayat Marco tiba di kuburan keduanya masih belum selesai membuang air tersebut, walau berbagai cara telah dilakukan. Ternyata bukan hanya Kosim dan Marzan saja yang mengalami keanehan. Para pelayat pun tak luput dari kejadian-kejadian yang mencengangkan, seperti mayat yang tidak muat di dalam keranda, terasa berat saat ingin dibawa ke tempat penguburan. Dan saat ini, genangan air yang berbau busuk menyengat tengah membanjiri kuburan Marco. Alam seolah murka tidak mau menerima jasad yang penuh lumuran dosa itu. Terlepas dari semua kejadian-kejadian aneh itu, orang-orang menggunjing.
berbagai macam berspekulasi muncul. Sebagian warga memiliki pemahaman yang sama, yaitu Marco meninggal karena diazab oleh Tuhan, mengingat perilakunya semasa hidup sering berbuat yang tidak baik. Akhirnya Marco dikuburkan secara tidak layak. Ia harus mengapung di permukaan air yang berbau busuk menyengat. Tidak lama hujan turun. Para pelayat akhirnya segera menguburkan jenazah mayat Marco dengan buru-buru. Pada malam pertama kematian Marco, lagi-lagi Marzan dan Kosim mendapatkan keanehan. Mereka mendengar suara teriakan yang menyayat hati dari dalam kuburan Marco. Suara erangan seperti monster mengamuk, ditambah suara rintihan terdengar sangat memilukan, membuat merinding siapa saja yang mendengarnya. Sementara itu, Heru memilih tidak terlalu menghiraukan kabar tentang kematian Marco. Ia lebih berfokus untuk menyikapi tragedi terjunnya Rizka dari tingkat 2 rumahnya. Kecelakaan yang dialami oleh Rizka bukan hal yang biasa. Wajar saja jika ia tidak menemukan sesuatu apapun sebagai bukti kronologi terjatuhnya sang adik. Namun siapa sangka, justru kehadiran Heru di rumahnya saat ini memberi petunjuk pada arwah Arumi yang penasaran. Malam itu, saat ingin menggendong Rizka dari pembaringan ke kursi roda, Heru menyingsingkan lengan baju panjang miliknya dan secara tidak sengaja memperlihatkan sebuah tato rantai di tangannya. Sebuah gambar yang dilihat oleh Arumi saat ia menghadapi sekaratul maut, eksekusi struk mati. Arwah Arumi yang saat ini bersemayam dalam diri Retno mengingat kembali masa-masa sebelum meninggalnya Cipto Mangunkusumo suaminya. Kejadian berpindah sebelum meninggalnya Cipto Mangunkusumo. Hari itu sepasang suami istri pergi ke rumah sekolah untuk menjemput Raisya. Tiba-tiba Cipto mendapatkan telepon dari seseorang. Ia kemudian memilih keluar mobil dan berbincang-bincang di depan gerbang masuk sekolah. Tiba-tiba secara tidak sengaja, terlihat sebuah tangan meletakkan tas tepat di jok belakang. Kemungkinan pemilik tangan misterius itu tidak mengetahui bahwasanya di dalam mobil ada Arumi yang sedang menunggu suaminya. Sangat disayangkan, Arumi tidak terlalu melihatnya dengan jelas. Siapa pemilik tangan tersebut? Ia hanya melihat sebuah lukisan rantai di lengan orang itu, di mana di dalam tas tersebut terdapat belati yang sama dengan pisau yang menancap di perut Cipto Mangunkusumo kala itu. Kejadian itu begitu cepat. Saat sampai ke rumah, Arumi lupa membeli sesuatu untuk keperluan sehari-hari. Karena jarak tempuh dari rumah ke swalayan tidak terlalu jauh, ia kemudian memutuskan untuk berbelanja keperluan dapur seorang diri. Namun saat pulang ke rumah, betapa terkejutnya tatkala menjumpai Cipto Mangunkusumo tengah tergeletak di lantai dengan tubuh bersimbah darah. Yang lebih ironisnya lagi, terdapat sebuah belati tertancap di perut sang suami. Tusukan itu membuat Cipto sekarat. Arumi berteriak sejadi-jadinya, namun tidak ada yang mendengarnya. Sementara ia disekap di dalam kamar, diikat dan mulutnya dibekap dengan perban. Sepertinya seseorang telah melakukan pembunuhan secara berencana. Hati istri mana yang tidak hancur tatkala melihat kondisi suaminya sekarat dan terluka parah. Secara refleks Arumi ingin mencabut belati itu. Namun pada saat itu pula, Heru, Lami, Rizka dan beberapa warga datang dan memergoki Arumi. Dalam situasi tangan memegang belati itu, seolah-olah ia pelakunya. Heru yang berstatus sebagai seorang sipir lapas Nusa Kambangan langsung menelpon polisi setempat dan melaporkan kejadian itu. Atas kesaksiannya dan beberapa warga lainnya, Arumi ditangkap dan segera digiring ke kantor polisi. Saat mengingat semua kejadian itu, arwah Arumi yang bersemayam di dalam diri Retno meronta-ronta keluar. Beberapa kali mencoba menyakiti tubuh Heru, namun ia tidak bisa menyentuhnya. Ketidakberdayaan itu membuat Arumi kesal. Semua kebenaran sudah di depan mata, malah tak mampu berbuat apa-apa. Tanpa disadari, saat sedang menggendong Rizka dari mobil menuju rumah, secara tidak sengaja Raisa melihat dompet Heru terjatuh. Ia pun mengambilnya.
saat ingin mengembalikan dompet tersebut pada Heru. Secara tidak sengaja Raisya menemukan sebuah foto yang membuat ia penasaran. Seorang ibu sedang menggendong anak perempuannya, dan yang satunya lagi seorang anak laki-laki sekitar umur belasan tahun. Karena penasaran, Raisya segera membawa dompet tersebut ke kamarnya. Betapa terkejutnya, ternyata foto tersebut adalah Lami, sang nenek. Dan kedua anaknya itu adalah Rizka dan Heru. Dan di belakangnya terdapat foto seorang lelaki setengah baya bersama seorang anak laki-laki yang terdapat tulisan, "Akan kubalas perbuatanmu pada ibuku." Raisa merasa keheranan atas penemuannya itu. Misteri apa yang tersimpan pada foto ini? Mengapa ada tulisan yang seolah-olah terkandung dendam di dalamnya? Namun saat Raisya mulai mengetahui kebenarannya, tiba-tiba saja lampu padam. Tidak lama ia dikejutkan oleh suara riuh dari lantai bawah. Sementara itu Retno dengan bola mata yang seutuhnya telah berubah menjadi hitam. Lami berteriak histeris melihat sosok Retno yang menyeramkan. Ia berlari ke arah pintu kamarnya. "Mama, ada apa? Buka pintunya!" teriak Heru dari luar kamar. "Pintunya tidak bisa terbuka!" teriak Lami di tengah kepanikan. Ia mencoba menarik-narik gagang pintu kamarnya, namun pintu terkunci. Mama menjauh dari pintu. Aku akan mendobraknya," herdik Heru. Namun saat pintu telah berhasil didobrak, tiba-tiba saja sosok Retno yang menyeramkan menghilang, dan kemudian lampu kembali menyala. Ibu dan anak itu tampak kesilauan dengan cahaya lampu yang terang benderang. "Ada apa, Ma? Apa yang terjadi?" tanya Heru. "Heru, kamu harus percaya. Tadi di kamar Mama ada Retno. Sosoknya sangat menyeramkan. Ia bahkan bisa berjalan di atas plafon." Heru mengerutkan dahi mendengar penuturan Lami. Ia seolah tidak mempercayai ucapan sang ibu. Namun sejurus kemudian mereka seolah mendengar suara seperti benda jatuh di kamar Rizka. "Rizka!" ucap keduanya secara bersamaan. Mereka pun segera bergegas menuju kamar Rizka. Dan benar saja, ibu dan anak itu melihat Retno sedang duduk di atas lantai sambil mengelus-elus tubuh Rizka yang terbujur kaku di pangkuannya. "Retno, apa yang kamu lakukan?" hardik Heru geram. "Kalian tidak akan bisa pergi dari rumah ini karena semua pintu telah terkunci," ujar Retno sambil mengelus lembut kepala Rizka yang telah berlumuran darah. "Apa yang kamu lakukan pada Rizka?" hardik Heru. Namun saat Heru ingin menghampirinya dengan penuh amarah, tiba-tiba Retno tertawa menyeringai dengan suara khas yang menyeramkan. "Siapa kamu sebenarnya? Lantas apa maumu?" hardik Heru. Retno kemudian bangkit dengan kepala tertunduk diiringi rambut yang terurai menutupi wajahnya. Kemudian ia mendongakkan wajahnya, memperlihatkan wujud yang sangat menyeramkan. Bola mata hitamnya menatap tajam ke arah Heru. "Aku adalah Arumi yang akan menuntut balas atas perbuatan kalian," ujar sosok Arumi saat ini bersemayan dalam tubuh Retno. Heru dan Lami terperanjat mendengar penuturan Retno. "Akulah yang telah melakukan semua itu. Aku harap kamu jangan libatkan ibu dan adikku," ucap Heru. Retno tertawa terbahak-bahak mendengarnya.
Sekarang kamu mengakui semuanya. Sudah terlambat, Heru. Tiba-tiba Retno berubah menjadi lembut dan terdengar suara gamelan memenuhi ruangan itu. Kemudian ia dengan gemulai, "Rizka adalah milikku!" teriak Arumi. Ia kemudian menggeram-geram sambil mengangkat kedua tangannya. Rizka pun melayang-layang di udara menuju lantai atas. Heru mencoba menghentikan perbuatan Retno yang saat ini telah dirasuki oleh arwah Arumi. Namun dengan satu tangannya saja, Retno telah berhasil membuatnya terpental ke belakang. "Mama, cepat selamatkan Rizka. Aku akan menghentikan Retno," teriak Heru yang mulai panik. Lami berlari kencang menaiki anak tangga. Namun naas, saat ia hendak menyelamatkan Rizka, tiba-tiba Retno melepaskan kekuatannya. Rizka jatuh ke lantai bawah dari atas ketinggian. Tubuh yang lemah dalam pasca penyembuhan gagar otak itu meninggal dengan tragis. "Tidak!" teriak Heru dan Lami bebarengan. Bersamaan dengan itu juga, kejadian tragis yang dialami Rizka disaksikan oleh Raisya. Ia berteriak memanggil Arumi yang saat ini bersemayam dalam tubuh Retno. "Mama!" panggil Raisya. "Raisya!" Tiba-tiba amarah yang sedang memuncak dalam diri Arumi merendah tatkala mendengar panggilan dari Raisya putrinya. "Hentikan semuanya, Mah. Maafkan Om Heru dan Nenek," pinta Raisya. "Tidak. Mereka harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Mama tidak bisa tenang jika mereka belum mati," hardik Arumi dengan suara mengerikan. "Maafkan Nenek dan Om Heru, Mah. Walau bagaimanapun juga mereka adalah saudara Papa," pinta Raisya lagi. "Tidak. Mereka bukan keluarga papamu. Mereka juga yang telah membunuh ayah Kusumo, kakekmu." Betapa terkejutnya Raisya tatkala mengetahui ternyata Lami dan Heru juga yang telah menghabisi nyawa ayah dan kakek sambungnya. Dari sana mulai terungkap, ternyata Lami adalah ibu tiri Cipto Mangunkusumo dan Rizka bersama Heru ialah saudara tiri yang sambungnya itu. Heru yang sedang meratapi kepergian Rizka dengan mata merah penuh amarah kemudian bangkit dan bergegas menghampiri Raisya. Dengan langkah besar Heru kemudian mengeluarkan belati dan menyandra Raisya. Pisau yang sama saat ia menghabisi nyawa Cipto Mangunkusumo. Saat ini senjata itu telah menempel tepat di lehernya. "Aku akan menghabisi kalian semua tanpa ada yang tersisa," hardik Heru berapi-api. Arumi semakin marah, ia mendesah-desis seperti orang kesurupan melihat perbuatan Heru. Kemarahan sosok Arumi di dalam tubuh Retno sudah tidak bisa dibendung lagi. Seketika itu juga Arumi mengarahkan tangannya ke arah Heru. Dengan telapak yang terbentang, perbuatannya mampu membuat Heru terpental ke belakang, mengempas ke dinding, hingga belati di tangannya terempas. Perlahan Retno yang jiwanya telah dikuasai oleh Arumi mengambil belati itu. Kemudian dengan rona wajah penuh amarah, cepat kilat menghampiri Heru dan menusuknya dengan pisau tersebut. Heru mengerang kesakitan. Rasa perih akibat tertusuk belati itu memberi sensasi ngilu yang luar biasa. Dengan tubuh bersimbah darah, Heru terkapar di lantai. Kemudian Retno mengarahkan pandangannya yang tajam ke arah Lami. Perempuan tua itu bergidik. Ia berlari menyelamatkan diri. Lami berjalan menaiki anak tangga menuju loteng atas. Ia bersembunyi di dalamnya. Melihat Retno yang mulai memburu ibunya, Heru bangkit dan memeluk tubuh Retno sembari berteriak, "Mama, pergilah selamatkan diri," teriak Heru.
Retno yang raganya telah dikuasai oleh arwah Arumi. Dengan kekuatan yang disalurkan gagak hitam kepadanya, dengan satu tatapan yang menakutkan membuat tubuhnya terlepas dari pelukan Heru. Aura pembunuhan sangat terlihat dari rona wajah Retno. Lalu dengan geram ia mencekik leher Heru. Perbuatan itu semakin membuat Heru tidak berdaya dan kesulitan dalam bernapas hingga jatuh ke lantai. Retno kembali mengejar Lami yang telah tiba di lantai atas dan sembunyi di kamar Aisyah. Dengan kekuatan gaib yang ia miliki, Retno menembus dinding dan mampu meraihnya. Ia kemudian mencekik leher Lami. Perempuan tua itu berteriak-teriak minta tolong. Mendengar teriakan Lami, Heru pun sangat panik. Ia mencoba untuk mendobrak pintu itu berkali-kali dengan tubuhnya, tetapi masih tidak berhasil. Sedangkan Rizka masih terkapar di bawah sana dalam keadaan sekarat. Namun setelah dicoba berkali-kali, akhirnya pintu itu terbuka. Dorongan yang kuat membuat Heru terjatuh dan hampir tersungkur. Hatinya hancur tatkala melihat Lami sedang berusaha melepaskan tangan Retno yang saat ini mencekiknya. Wajah perempuan tua itu mulai pucat dan membiru. Heru yang melihat ibunya dalam keadaan terdesak. Kepanikan itu membuat ia menyadari bahwa di pinggangnya terdapat senjata dari kesatuan kepolisian. Dan suara tembakan beruntun terdengar dari kejauhan. Dentumannya memenuhi loteng atas menggetarkan gendang telinga. Desain peluru menerobos angin. Tepat bersamaan darah segar muncrat dari lengan Retno. Namun sepertinya arwah Arumi yang bersemayam dalam tubuh Retno masih enggan melepaskan cengkeramannya pada leher Lami. Ia malah semakin kuat mencekik perempuan itu hingga tubuhnya terangkat melewati kepala. Sejurus kemudian, tubuh Lami kejang-kejang dan terbujur kaku dengan lidah menjulur disertai tatapan mata yang terbelalak. "Mama!" teriak Heru histeris. Ia semakin membabi buta menghujam Retno dengan peluru. Tubuh Retno yang dikuasai oleh arwah Arumi menggerakkan tangannya. Sebuah belati melayang tepat tertancap di dada, diiringi darah segar yang keluar dari mulut Heru. Tidak lama Luna dan Indra datang bersama beberapa anggota kepolisian. Ia terkejut tatkala melihat Rizka terkapar di lantai dengan bersimbah darah. "Ia telah meninggal," ujar salah seorang polisi yang memastikan bahwasanya tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan pada Rizka. Kemudian mereka mendengar teriakan Raisa di loteng atas. Semuanya bergegas menuju suara tersebut. Hanya menyisakan beberapa orang saja untuk mengurusi mayat Rizka. "Raisa!" ujar Luna. Raisa memeluk tubuh Luna dan menyembunyikan wajahnya karena tidak sanggup menyaksikan semua kejadian itu. Setelah memeriksa, kepolisian memastikan bahwa Lami telah tiada. Kematiannya sangat mengenaskan, dengan mata yang melotot disertai lidah yang terjulur. Sementara Heru hampir mengalami nasib yang sama. Ia meninggal dunia dalam keadaan sebilah pisau tertancap di dadanya. Dari kejadian itu mulai terungkaplah sebuah rahasia besar yang selama ini ditutup-tutupi. Atas dasar itulah terjadinya masalah besar ini. Pernikahan Arya Kusumo dan Aisyah sudah berjalan 10 tahun, namun belum juga dikaruniai keturunan. Sampai suatu ketika Arya bertemu dengan Lami. Mereka menjalani cinta di luar nikah, dan Heru adalah anak dari hubungan gelap itu. Namun seiring berjalannya waktu, Aisyah akhirnya mengandung juga dan melahirkan Cipto Mangunkusumo. Arya sadar dan dia memutuskan untuk kembali bersama istri pertamanya. Lami yang saat itu sedang mengandung Heru menyimpan rasa sakit hati dan bersumpah untuk menghancurkan semua keturunan dan mengambil alih harta milik Arya Kusumo. Lami mendidik Heru dengan penuh dendam agar bisa membalas rasa sakit yang ia derita. Kematian kedua orang tua Cipto, dan termasuk juga dirinya, adalah perbuatan mereka. Apa yang kita peroleh dari dendam? Dendam akan menghancurkan kita di kemudian hari nanti. Maka dari itu, singkirkanlah dendam.
Cobalah tersenyum walau rasa sakit itu tidak akan pernah hilang. Dalam keadaan tidak berdaya, Retno bangkit. Semua orang terkejut tatkala samar-samar melihat sosok Arumi di dalam tubuhnya. "Mama," ucap Raisya. Begitu juga dengan Raisya. Gadis malang itu bisa melihat bayangan Arumi ibunya di dalam diri Retno. "Ibu Luna dan Pak Indra, titip Raisya. Anggaplah dia sebagai putri kalian," ujar Retno. Luna tahu bahwa yang sedang berbicara dengannya saat ini adalah arwah sang sahabat. Dengan diiringi air mata yang berlinang, ia memeluk Raisya dan sembari memberi anggukan kecil pada arwah Arumi. "Pergilah dengan tenang ke alammu, sahabatku. Kami akan menjaga dan merawat Raisya," ucap Luna. Arumi kemudian keluar dari tubuh Retno. Arwahnya melayang ke udara. Ia nampak cantik dan mengenakan pakaian serba putih. Di kiri dan kanannya terdapat sosok berjubah serba putih dengan wajah yang memancarkan cahaya. Kemudian dalam keadaan terluka parah, Retno sadar. Ia tampak kebingungan dengan apa yang terjadi. Ia kepolisian kemudian bergegas membawanya ke rumah sakit untuk memberi pertolongan pertama. Bersamaan dengan itu, polisi yang bertugas mendapat telepon dari Kosim yang mengatakan bahwa mereka menemukan mayat Leo dan Mail yang tertabrak dan terlindas truk. Sepertinya di sisi lain Iem telah tuntas melakukan semua dendam yang membuat jiwanya tak tenang. Kini arwah penasaran itu kembali ke alamnya dengan tenang tatkala telah menyelesaikan tugasnya di dunia. 10 tahun kemudian, seorang gadis tengah melaksanakan wisuda bidang Universitas Kedokteran. Kemudian dengan ekspresi penuh kebahagiaan berlari memeluk Luna dan Indra. "Ayah, Ibu, aku akan memberitahukan Mama tentang keberhasilan ini," ujar sang gadis yang baru menyandang gelar kedokteran pada Luna dan Indra. Dan gadis itu bernama Raisya. Sementara itu keberhasilan Raisya tengah dinantikan oleh Retno yang kini telah menikah dengan Marzan sang penjaga dan sekaligus penggali kubur. Mereka pun bersama-sama berziarah ke makam Arumi. "Buset dah, ntar malam gua harus berpatroli seorang diri karena Marzan sedang cuti mau malam pertama dengan Retno. Nasib, ujar Kosim yang membuat menggelitik urat tawa semua orang yang sedang berziarah ke makam Arumi. "Hehe, lo yang sabar deh Sim, kan ntar malam enak, bisa ditemani si Iem," jawab Marzan. "Ileh," herdik Kosim. Begitulah akhir dari ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Sampai jumpa kembali di cerita baru berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.